Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sri Darulati, mahasiswa program studi ilmu perpustakaan. Di era serba digital seperti sekarang, mungkin sebagian dari kita bertanya, apakah perpustakaan masih relevan? Nah, dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang fungsi, peran, serta bagaimana perpustakaan bertransformasi di era digital. Yuk kita mulai. Dulu, perpustakaan identik dengan ruangan sunyi, penuh rak buku dan suasana hening. Tapi, sekarang perpustakaan sudah bertransformasi menjadi ruang digital yang bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Dengan peranannya tetap penting sebagai pusat informasi, penunjang pendidikan, dan wadah pengembangan literasi masyarakat. Apa saja sih fungsi utama perpustakaan? Mari kita bahas bersama-sama. Fungsi utama perpustakaan yaitu sebagai sumber informasi, tempat kita mencari referensi yang valid dan terpercaya. Juga sebagai ruang belajar dan riset, baik untuk pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Perpustakaan juga bisa untuk mendorong budaya literasi, menumbuhkan minat baca, dan memperluas wawasan. Sementara peran perpustakaan di sekolah dan kampus adalah mendukung proses pembelajaran. Di masyarakat, perpustakaan menjadi pusat kegiatan edukasi bahkan pelatihan keterampilan. Intinya, perpustakaan bukan hanya untuk akademis, tapi juga untuk kebutuhan pengetahuan semua orang. Lalu, bagaimana perpustakaan menyesuaikan diri dengan zaman? Perpustakaan bisa menyesuaikan diri dengan zaman, yaitu dari yang kita ketahui, perpustakaan fisik kini berkembang menjadi perpustakaan digital yang bisa kita akses 24 jam tanpa harus datang langsung ke tempat perpustakaan. Buku-buku, majalah, bahkan arsip kuno kini sudah dalam bentuk digital. Manfaatnya tentu saja lebih cepat diakses, aman dari kerusakan, dan mudah dikelola. Dari perpustakaan online, kita bisa membaca e-book, mengunduh jurnal, atau meminjam buku melalui aplikasi. Semua cukup dilakukan dari HP atau laptop. Praktis bukan? Tapi tentu saja transformasi digital bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain infrastruktur yang belum merata, kesenjangan akses internet, bahkan isu hak cipta dan perlindungan data pengguna. Di sisi lain, perpustakaan digital membuka banyak peluang besar seperti akses tanpa batas, kolaborasi global antar perpustakaan, dan pemanfaatan AI untuk layanan yang lebih personal dan efisien. Di masa sekarang, proses di perpustakaan sudah otomatis dengan sistem seperti Koha, Slim MS, dan Alma. Petugas kita mengelola koleksi, peminjaman, hingga data anggota dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi RFID juga membuat proses peminjaman jadi lebih modern, yaitu cukup kita menempel data langsung terbaca. Praktis, cepat, dan nyaman bukan? Di Indonesia kita punya banyak sekali platform digital seperti e-Pusnas, INLIS Lite, e-Perpus, dan literasi digital Kominfo. Dan semua itu mendukung akses informasi dan pembelajaran digital untuk masyarakat. Dari semua yang kita bahas, bisa disimpulkan bahwa perpustakaan tetap relevan di era digital. Tapi tentu perlu dukungan teknologi, sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor agar perpustakaan makin inklusif dan responsif terhadap zaman. Karena pada akhirnya perpustakaan bukan sekedar tempat buku, tapi pusat belajar sepanjang hayat yang menyenangkan bagi kita semua. Demikian presentasi dari saya tentang perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Apabila ada salah-salah mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa membuat wawasan kita tetap tentang peran penting perpustakaan bahkan di tengah kemajuan teknologi ini
bisa membuka wawasan kita. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.